Dia ingin mendulang keuntungan, mendulang dukungan dari yang selama ini kurang suka kepada Presiden Jokowi. Mungkin untuk kepentingan partainya. Ini loh yang kadang-kadang banyak orang yang membela Jokowi ini. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang membenci tanpa dasar. Karena terlalu banyak orang yang menghina, mencaci maki, merendahkan Presiden Jokowi tanpa dasar. Akhirnya orang-orang yang tergerak kesadarannya, nuraninya, kemanusiaannya melihat Presiden Jokowi itu ingin membela tanpa disuruh oleh Jokowi, tanpa disuruh oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, lawan politik Presiden Jokowi terus saja membuat upaya untuk supaya bagaimana elektabilitas Presiden Jokowi jatuh sejatuh-jatuhnya. Berbagai macam cara mereka lakukan, berbagai macam cara mereka isukan, dari mulai PKI, pembenci Islam, pembenci agama, sampai hal yang sifatnya sudah dipastikan kebenarannya soal ijazah ini, mereka ulik. Tujuannya satu, agar elektabilitas Presiden Jokowi jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi sampai detik ini upaya mereka gagal total. Ya, semua yang dicitrakan, semua yang dituduhkan, semua yang disangkakan kepada Presiden Jokowi remuk oleh fakta. Hingga kemarin, ucapan Presiden Jokowi ketika sedang mewejangi, memberikan wejangan kepada kader-kader Golkar, jangan sembrono menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Wejangan yang sangat luar biasa bagi seorang presiden yang sudah memimpin 2 periode. Jangan sembrono, kata presiden tuh. Kemudian Amin Rais muncul. Entah kemudian tujuannya apa. Ya. Sampai dia mengatakan, mengulik masa lalu Presiden Jokowi hanya dari tukang kayu atas polesan intelijen kemudian menjadi presiden. Ini sungguh proses yang sangat sembrono, kata Amin Rais. Jadi dia mencoba meledek Presiden Jokowi karena prosesnya ini sangat sembrono sekali. Apakah benar proses yang dialami Presiden Jokowi sangat sembarangan sehingga beliau menjadi presiden 2 periode loh? Kita coba cek. Ya, apalagi kalau kita perbandingkan dengan Anies, itu jauh antara langit dan bumi prosesnya, pengalamannya dan sebagainya. Cek, 2005 beliau maju menjadi wali kota Solo, menang. Apa motivasi Jokowi yang hanya tukang mebel, yang hanya tukang jualan kayu, kok mau-maunya ya terjun di ruang politik? Apa sih? Kalau kita lihat lagi, kalau kita cek lagi sejarah masa kecil Jokowi, berat, bener-bener dari bawah loh. Meniti karir itu bener-bener dari bawah. Jadi saya kira Jokowi kecil itu nggak ada bayangan untuk perpolitikan. Saya kira nih ya, apa motivasi awal? Kalau kita baca-baca tuh sejarah Presiden Jokowi, motivasi awal Presiden Jokowi masuk ke lingkaran politik itu karena beliau pernah mengalami 3 kali penggusuran. 3 kali penggusuran loh. Akhirnya muncul di benak Presiden Jokowi untuk bagaimana ini jangan sampai dilakukan atas nama kekuasaan, sewenang-wenang. Akhirnya maju di 2005, menang. Ya. Maju lagi jadi wali kota Solo yang kedua kalinya, menang telak 90% lebih bahkan. Ini menang telak.
Artinya apa? Ini perubahan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Makanya yang terkenal dari Presiden Jokowi itu pada saat itu relokasi. Relokasi nih, pedagang-pedagang direlokasi dan sebagainya. Itu yang terkenal. Bagaimana Presiden Jokowi yang lahir dari bawah itu kemudian merasakan, sangat merasakan relokasi. Akhirnya sangat dicintai oleh masyarakat tuh. Bagaimanalah di berbagai kemudian kesempatan media kita bisa saksikan, bisa kita telusuri, kita cek tuh bagaimana masyarakat sampai segitunya kepada Jokowi. Bak seorang dewa kalau nggak kelebihan saya ngomong tuh. Akhirnya elektabilitas Presiden Jokowi terus memuncak, terus memuncak. Solo itu pada saat Jokowi mimpin, yang sebelumnya santai, adem dan sebagainya, itu menjadi pusat perhatian dunia. Ya, berbagai event internasional diadakan di Solo. Menjadi bahan penelitian luar dan dalam kampus. Setelah dipimpin oleh Jokowi. Bagaimana itu proses yang sembarangan dan sederhana? Setelah kemudian proses itu dilalui, masyarakat sangat mencintai Presiden Jokowi, akhirnya ditarik ke Jakarta. Dan itu pun luar biasa, menang lagi di sana. Di Jakarta menang, di ibu kota, anak kampung datang ke Jakarta. Makanya yang terkenal di Jakarta pada saat beliau itu mimpin pertama kali apa? Belusukan. Dan itu luar biasa, hanya diciptakan oleh Jokowi dan sampai sekarang orang ikuti tuh. Belusukan itu tuh. Bagaimana seorang pemimpin mampu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bersentuhan dengan masyarakat, merasakan gorong-gorong, merasakan pertanian, sawah dan sebagainya. Dan tidak izin seorang pimpinan negara menyentuh tangan, menyentuh gorong-gorong. Nggak izin. Kenapa? Karena Jokowi pernah mengalami proses di bawah itu. Jadi, karena Amin Rais kan mengatakan ini polesan intelijen. Polesan intelijen itu kan yang bukan mutiara, dipoles menjadi mutiara. Ini saya kira Jokowi itu bukan atas dasar polesan intelijen, dia benar-benar meniti karir sehingga dia berupaya dan sukses menjadi dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain, itu menjadikan dirinya sebagai mutiara oleh dirinya. Itu loh, polesan intelijen. Hingga baru 2 tahun di Jakarta, rakyat sudah menggema-gema menginginkan untuk Jokowi memimpin Indonesia. Kenapa? Saking luar biasa loh kiprah Jokowi ini. Dirasakan oleh masyarakat. Dan menang lagi. Menang lagi 2014. 2019 menang lagi. Setiap event pilkada yang beliau ikuti selalu menang. 5 kali. Wali kota Solo 2 kali. Pilkada DKI. Kemudian pilpres udah 2 kali. 5 kali event. 5 kali momen pilkada yang beliau bertengkar di sana. Itu menang. Bagaimana kita bisa mengatakan itu sembrono, Mbak Amin? Itu enggak sembrono itu. Itu enggak sembrono itu. Jadi ini loh yang kadang-kadang banyak orang yang membela Jokowi ini. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang membenci tanpa dasar. Karena terlalu banyak orang yang menghina, mencaci maki, merendahkan Presiden Jokowi tanpa dasar. Akhirnya orang-orang yang tergerak kesadarannya, nuraninya, kemanusiaannya melihat Presiden Jokowi itu ingin membela tanpa disuruh oleh Jokowi, tanpa disuruh oleh pemerintah. Terlalu banyak orang yang menghina Presiden, terlalu banyak orang yang ingin mencaci maki, merendahkan Presiden. Terlalu banyak. Makanya saya pribadilah, jangan ngomong orang lain. Saya pribadi kenapa tergerak sering membela Presiden?
Kenapa gitu loh? Itu bukan atas dasar suruhan, itu gerakan. Tumbuh di dalam pikiran dari hati nurani. Ini orang dipojokkan, dihinakan pimpinan negara. Apa gitu loh? Kenapa bisa sebenci itu? Ente. Kebanyakan tanpa dasar membencinya, termasuk Amin Rais nih. Apa sih tujuan Amin Rais? Coba, apa sih tujuan Amin Rais? Saya kira dia hanya ingin mendulang ya dukungan dari orang-orang yang selama ini membenci Presiden Jokowi itu. Itu aja. Sekali lagi, dia ingin mendulang dukungan dari yang selama ini membenci Presiden Jokowi. Itu jelas pengalaman yang luar biasa, bukan sembrono, Pak Amin. Dan saya yakin Amin Rais itu sudah terbayang di pikirannya ini bakal ditanggapi oleh orang-orang yang suka membela Jokowi. Dia udah pasti tahu konsekuensinya membuat video itu, sampai mengulik hanya tukang kayu bisa jadi presiden, dipoles intelijen. Itu proses yang sembarangan, itu kalimat yang pasti bakal menimbulkan diskusi publik tuh. Dan dia tahu resikonya. Dan memang itu yang diharapkan. Tujuannya satu kali lagi. Dia ingin mendulang keuntungan, mendulang dukungan dari yang selama ini kurang suka kepada Presiden Jokowi. Mungkin untuk kepentingan partainya. Amin Rais. Kemarin urusan ijazah, repot-repot tuh dia menunjukkan ijazah. Islah, aki-aki, mudah-mudahan cepat tobat. Udah tua Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.